dikumpulkan di padang mahsyar. Apa dari mahsyar pindah ke alam sirat, dan apakah alam sirat itu, Ustaz? Jadi alam mahsyar kita ya tidak tahu kan secara itu yang dikumpul oleh manusia, kumpulkan semua di padang mahsyar, pada berkumpulnya manusia seluruhnya setelah kiamat nanti. Manusia yang pertama diciptakan sampai yang terakhir, baik mati yang pertama sampai mati terakhir, kumpul jadi satu semua di namanya padang mahsyar, dan berkumpulnya semua manusia untuk menghadap Allah. Nah, kemudian pada saat itu akan mendapat hakim yang ma'adil. Di situ diterangkan nanti akan masuk yaumul hisab, akan dihitung, dihisab, dihitung amalnya. Bisa juga disebut yaumul mizan, akan dipertimbangkan, akan dihitung, ditimbang semua amal-amalnya. Man saqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Siapa yang amal baiknya lebih berat daripada amal jeleknya, maka dia hidup dalam keridhaan Allah. Tapi wa amaman khafat mawazinuh, tapi siapa yang amal perbuatan baiknya ringan, lebih berat jeleknya, fa ummuhu hawiyah, maka dia akan dimasukkan dalam hawiyah. Seperti apa keadaannya? Tidak bisa kita mengatakan secara pasti sekarang. Itu semua nanti akan dialami oleh manusia di padang mahsyar nanti. Nah, tunggu aja nanti akan sampai ke sana. Nah, maka supaya kita tidak termasuk orang yang merugi, bagaimana untuk menghadapi alam mahsyar itu? Siapkan amal perbuatan yang banyak, yang baik, kebaikan-kebaikan, sehingga akan selamat ya dari susah payahnya, jerih payahnya di padang mahsyar yang dahsyat itu nanti, akan selamat. Nah, tapi orang yang tidak percaya, tidak mempersiapkan bekal untuk menghadapi itu, maka Allah katakan wal tantur nafsum ma qaddamat lighad, itu maksudnya termasuk itu. Siap-siapkanlah amal untuk menghadapi hari esok, termasuk hari mahsyar. Semacam itu kita persiapkan. Amal apa? Amal soleh, amal yang baik. Nah, kalau amal baik, ya, maka Mansur Siha Animnar tadi kan, yang diselamatkan oleh Allah dari api neraka, ya, dimasukkan surga, selamat di padang mahsyar, itu pun nanti akan selamat. Orang yang calon masuk surga selamat dari jerih payah di padang mahsyar nanti. Nah, itu kemarin dikatakan faqad faz, itu orang yang beruntung, ya, beruntung. Jadi sejak di mahsyar, sejak di kuburnya malah, di kuburnya tidak mengalami pahit getir seperti yang dialami orang calon-calon penghuni neraka. Maka orang yang calon penghuni surga itu sejak di kuburnya itu apa enak, mah dikatakan oleh Rasulullah, tidurlah kamu seperti tidurnya pengantin baru, gitu kan? Udah pengantin baru. Nah, itu yang bekal amal perbuatannya cukup untuk menghadapi hari mati tadi. Apalagi? Apakah pekerjaan maksiat yang dulu dilakukan dan pelakunya sudah bertaubat, apakah juga ditampakkan di padang mahsyar dan disaksikan oleh semua manusia? Lantas bagaimana supaya tidak ditampakkan aibnya? Nah, kalau itu sudah mewenang Allah, ya, karena apapun yang kita lakukan besar atau kecil, fa'amman sabat apa? Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Amal perbuatan baik atau amal perbuatan jelek sebesar darah pun akan diperlihatkan. Perlihatkan. Justru nanti misalnya ini dulu pernah sudah ya diperlihatkan kejelekannya, sudah diterima taubatnya oleh Allah, kan ya diterima taubatnya. Maka kemarin ada kan hadis kenai, ini ditunjukkan orang, ini loh dulu tempatmu di neraka ditunjukkan, ya, tapi karena kamu ya bisa menjawab pertanyaan, diampuni dosanya, maka tempatmu mestinya di neraka tapi diganti oleh Allah tempat di surga. Terus yang kemarin yang gitu kan, jadi diterangkan bahwa sebetulnya kamu di neraka tapi diganti tempatmu di surga karena taubatmu diterima oleh Allah. Jadi perbuatan-perbuatan jelekmu mestinya kamu menempati di neraka ini, ya, kok tidak jadi di neraka, diganti di surga karena tempatmu dipindah, karena taubatmu diterima oleh Allah, diampuni dosanya. Yang tadinya disiapkan tempat duduk di neraka, sekarang diganti tempat dudukmu di surga. Nah, itu kan ditampakkan begitu kan, ya senang, gembira kan. Jadi tidak ada yang dilupakan, ditinggalkan, itu enggak, baik ya dikerjakan,
ditunjukkan, jelek ya ditunjukkan.